Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi kita kali ini yaitu tentang mengenal surah Al-Adiyat. Namun sebelum pelajaran kita lanjutkan, terlebih dahulu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pokok kita kali ini adalah mengenal surah Al-Adiyat. Bagaimana anak-anak pada pagi hari ini kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Coba dicek teman-temannya. Siapa yang gak hadir? Oh, si Aldi ya gak hadir ya? Mana dia? Lagi demam, ya gak apa-apa. Baik, materi sebelumnya kita mempelajari tentang yaitu mengenal surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur. Nah, pada materi ini kita melanjutkan pelajaran yaitu tentang mengenal surah Al-Adiyat. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu membaca surah Al-Adiyat dengan baik dan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan ikhfa. Peserta didik mampu menerjemah surah Al-Adiyat dengan baik dan benar. Nah, sekarang anak-anakku, coba amatilah gambar di bawah ini, kemudian sampaikan pendapatmu tentang gambar tersebut. Nah, ini gambarnya. Bisa terlihat ya? Terlihat dengan jelas? Baik. Silahkan amati dengan seksama, kemudian sampaikan pendapatmu tentang gambar tersebut. Coba si Rizky sudah melihat gambarnya? Baik, apa yang Rizky temukan pada gambar tersebut? Ya, ada segerombolan prajurit sedang mengendarai kuda perang. Ini ada kaitannya dengan yaitu materi kita. Materi kita yaitu tentang mengenal surah Al-Adiyat. Yaitu Al-Adiyat itu artinya adalah kuda perang. Apa arti surah Al-Adiyat? Ada yang tahu? Surah Al-Adiyat adalah, ya, siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin ada yang sudah tahu. Baik. Surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Asr. Surah Al-Adiyat menempati urutan ke-100 dalam Al-Quran. Nama Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang berarti kuda perang, ya. Jadi arti Al-Adiyat itu adalah kuda perang yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Allah bersumpah dengan kuda karena dia memiliki perangai yang terpuji yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Itulah alasan Allah, ya, mengapa Allah mengambil sumpah dengan kuda perang pada surah Al-Adiyat tersebut. Selanjutnya, adakah yang sudah hafal dengan surah Al-Adiyat? Oke, kalau belum ada, adakah yang sudah bisa membaca surah Al-Adiyat?
Baik, silakan. Ya, setelah dibaca surah Al-Adiyat oleh teman kalian, coba kita temukan bacaan hukum tajwid ya di dalam surah Al-Adiyat ini sesuai dengan materi kita yang sudah lewat, yaitu tentang ikhfa. Coba dicari bacaan ikhfa, ada enggak? Ya, di sini ada Bapak garis bawahi ya, kalimat innal insana lirabbih lakanut. Pada ayat ke-6 ya, ada nun sukun bertemu dengan sin. Sin adalah hurufnya ikhfa. Cara membacanya tidak jelas ya, tidak apa namanya? Tidak dengung tapi samar, lebih ke eng. Innal insana gitu. Nun sukun bertemu dengan sin, itulah hukum bacaan ikhfa. Baik, kita lanjutkan. Terjemah surah Al-Adiyat. Ayo, siapa yang bisa membaca surah Al-Adiyat? Terjemahannya silakan, ayat 1 sampai 11. Demi kuda perang yang berlari terengah-engah dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Apakah kandungan surah Al-Adiyah? Siapa yang tahu? Dari gambaran terjemahan tadi ya, kita bisa mengulas, menganalisis. Jadi apa saja kira-kira kandungan surah Al-Adiyah itu? Baik, yang pertama, kandungan surah Al-Adiyah yaitu penjelasan tentang hakikat manusia, bahwa dia mengingkari nikmat-nikmat Rabbnya, dan kebanyakan mereka akan terus mengingat musibah yang pernah menimpanya, serta melupakan nikmat kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau dia mendapatkan nikmat ya, itu selalu ingat ya, inilah pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia diberikan musibah ya, mereka mengeluh ya, ini Tuhan tidak sayang padaku, apalah dosaku sehingga Allah menimpakan musibah kepadaku, dan lain banyak sekali ya. Ya kalau ditanyakan apa dosaku, ya banyak sekali ya dosa manusia itu. Bahkan manusia itu dihormati oleh orang lain bukan karena dia tidak ada dosa atau tidak ada kesalahan, karena orang lain menganggap dia mulia, orang lain menganggap dia baik, karena Allah masih menutupi kekurangannya ya. Jadi kalau orang-orang itu banyakkan ya, kalau mendapatkan nikmat itu senangnya luar biasa, tapi ketika diberikan musibah dia mengeluh ya, tidak bersyukur sehingga melupakan nikmat-nikmat yang sudah diterimanya sebelum-sebelumnya. Jadi kalau yang baik itu orang yang beriman dan beramal soleh itu, yaitu ketika diberikan nikmat syukur dan diberikan musibah sabar, tidak mengeluh. Yang kedua, penjelasan tentang tabiat manusia yang sangat cinta terhadap harta. Jadi Islam tidak melarang kita untuk mencari harta, ya bekerja. Bahkan Islam mengajarkan kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Tetapi hasil dari pekerjaan atau harta yang ada pada diri kita itu jangan sampai dijadikan satu
hak milik ya, karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama salafus saleh itu menyampaikan, memberikan nasihat, letakkan harta itu di tangan, jangan di hatimu. Sehingga ketika harta itu diambil oleh Allah ya, dengan lantaran mungkin kebakaran, dicuri orang, hilang dan lain sebagainya, hati tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya tidak goyah karena harta ya, itu ditempatkan di tangannya, bukan di hatinya. Di hatinya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah penetapan akidah tentang kebangkitan di akhirat dan perhitungan amal hisab. Nanti kita harus yakin bahwa akhirat itu ada, kiamat itu akan datang, dan perhitungan amal itu ada, atau yaumul hisab. Sehingga dengan kita beriman seperti itu, apa-apa yang akan kita rencanakan, akan kita lakukan itu selalu berhati-hati. Bahwasanya semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kesimpulan dari kandungan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat, termasuk surah Makkiyah. Al-Adiyat artinya kuda perang, menjelaskan tabiat manusia yang sangat cinta pada harta dan ketetapan hari akhirat dan perhitungan amal hisab. Itulah kandungan pada surah Al-Adiyat. Oke, tidak terasa sudah di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.